Bab 116 Kontrak Palsu. Ketika Alexander Blackwood bersiap untuk merobek kontrak itu, Sebastian sedikit tertegun. Proyek dari Solstice Holdings. Apa? Apakah Abigail Lawson benar-benar mendapatkan proyek dari Solstice Holdings di lahan Millennium itu? Itu adalah proyek dari Solstice Holdings. Solstice Holdings dapat dikatakan sebagai perusahaan terdepan di kota Evermore. Setelah mendengar kata-kata Alexander Blackwood, semua orang terkejut. Alexander Blackwood dengan tenang berkata, "Kalian lebih suka proyek senilai 20 miliar dari Owen Lancaster daripada proyek senilai 240 miliar dari Solstice Holdings. Kalian benar-benar sangat cerdas. Disimpan di tanganku juga tidak berguna. Setelah merobeknya, aku akan pergi dari sini." Setelah mengatakan itu, Alexander Blackwood memegang kontrak itu dan bersiap untuk merobeknya. Namun, Sebastian segera menghentikannya. "Tunggu dulu. Kamu bilang berapa?" 240 miliar. Owen Lancaster juga terkejut, merasa tidak mungkin Alexander Blackwood bisa mendapatkan proyek senilai 240 miliar dari Solstice Holdings dan memberikannya pada keluarga Blackwood. "Kamu memiliki proyek senilai 240 miliar. Jangan berbohong." Dia bahkan bisa membuat cerita palsu seperti tinggal di Istana Langit Azure Peak, mengatakan mendapatkan proyek dari Solstice Holdings, juga bukan hal yang tidak mungkin. "Kakek, orang ini adalah penipu, usir dia sekarang juga dan biarkan Abigail Lawson minum dengan Tuan Muda Owen Lancaster." Levina Lawson menyilangkan tangannya dan dengan dingin menatap Alexander Blackwood, seolah melihat badut yang tampil jelek. Namun, Abigail Lawson justru berkata, "Kakek, itu benar-benar proyek dari Solstice Holdings. Kalau tidak percaya, kakek bisa melihatnya sendiri." Wajah Sebastian tampak canggung, dia batuk beberapa kali sebelum mengulurkan tangannya ke arah Alexander Blackwood dan berkata sambil tersenyum, "Tunjukkan padaku, mungkin aku terlalu emosional tadi." Alexander Blackwood memberikan kontrak itu kepada Sebastian. Begitu Sebastian membukanya, ia terkejut melihat isinya. Para kerabat juga mendekat untuk melihat, semuanya sangat terkejut. Owen Lancaster melirik sekilas, lalu berkata dengan sinis, "Palsu. Tuan Muda Owen Lancaster, kenapa kamu berpikir begitu?" tanya Sebastian dengan bingung. Owen Lancaster menunjuk ke tempat tanda tangan dan dengan tenang berkata, "Lihatlah, tidak ada tanda tangan penanggung jawab proyek. Kontrak apaan ini?" Setelah melihat ke arah yang ditunjuk, Sebastian dan yang lainnya menemukan bahwa yang dikatakan Owen Lancaster benar. Ternyata benar, orang ini membohongi kita dengan menggunakan kontrak palsu. Sialan, orang yang tidak berguna ini, dia tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi dalam hal menipu dia adalah ahlinya. Sudah kubilang, Abigail Lawson telah membuat marah Bernard Callahan. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan proyek dari Solstice Holdings? Apakah Alexander Blackwood menganggap dirinya adalah putra dari Solstice Holdings? Apakah Direktur Lunarid akan memberi proyek senilai 240 miliar padanya? Lelucon. Setelah menemukan bahwa mereka telah ditipu, kerabat-kerabat keluarga Blackwood marah dan mencemooh Alexander Blackwood. Raut wajah Sebastian berubah, langsung melemparkan kontrak ke wajah Alexander Blackwood dan berkata dengan marah, "Kamu sampah tak berguna, berani-beraninya kamu menggunakan kontrak palsu untuk menipuku." Abigail Lawson terkejut, "Palsu? Apakah dia juga ditipu oleh Alexander Blackwood? Tidak ada tanda tangan. Tinggal ditandatangani saja kok." Alexander Blackwood asal mengambil pena, lalu menandatangani kontrak tersebut. Setelah melihat adegan ini, semua orang tak bisa berkata-kata. Apakah dia gila? Membuat kontrak palsu di depan kita semua. Membuat kontrak palsu dan menandatanganinya sendiri. Apakah dia pikir Solstice Holdings adalah miliknya? Benar-benar tolol, bagaimana bisa Abigail Lawson menikahi suami seperti ini? Benar-benar membuat orang sakit kepala. Bahkan Alfred Lawson pun merasa sedikit tak bisa berkata-kata. Dia tidak mengerti mengapa Alexander Blackwood ingin memamerkan diri seperti itu. Tindakan tersebut hanya akan membuat dirinya sendiri malu. Setelah selesai menandatangani kontrak, Alexander Blackwood berkata, "Apakah kakek masih membutuhkan kontrak ini?"
Aku tidak butuh itu. Sebastian marah, kamu pikir siapa dirimu? Apakah kamu Bernard Callahan? Apakah kamu punya hak untuk menandatangani kontrak? Bernard Callahan sudah dipecat oleh Lunarid, sekarang aku adalah penanggung jawab proyek, Alexander Blackwood berkata dengan tenang, oleh karena itu, tanda tanganku memiliki kekuatan hukum. Sebastian marah dan tertawa, kamu benar-benar hebat membual, baru saja mengatakan tinggal di villa senilai 4 triliun, lalu proyek Solstice Holdings senilai 240 miliar, sekarang menyamar menjadi penanggung jawab proyek. Kamu pikir semua orang seperti anak kecil yang mudah ditipu? Owen Lancaster juga menggelengkan kepala dan berkata, Tuan Sebastian, sepertinya cucu menantumu ini sama sekali tidak menghormati Anda. Lebih baik usir sekarang daripada membuat kalian malu. Sebastian berkata dengan gigi terkatup, apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Owen Lancaster benar. Abigail Lawson menjadi sedikit emosional dan bertanya, Alexander Blackwood, apa yang sebenarnya terjadi? Abigail Lawson tahu Alexander Blackwood adalah wakil ketua Departemen Keamanan Solstice Holdings, tapi kapan dia menjadi penanggung jawab proyek? Ada apa? Bukankah aku sudah menjelaskan semuanya? Aku tidak ingin menjelaskan untuk kedua kalinya, kata Alexander Blackwood sambil menggulung kontrak yang ada di tangannya dan menepuk-nepuknya dengan kesal. Sebastian marah, kamu tidak ingin menjelaskan untuk kedua kalinya. Aku tidak ingin melihatmu untuk kedua kalinya. Pergi sana. Segera pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sebastian dengan marah merebut kontrak dari tangan Alexander Blackwood dan langsung merobeknya menjadi potongan kecil. Kemudian Sebastian langsung melemparkan potongan kertas ke udara dan potongan-potongan itu jatuh ke lantai seperti salju. Dengan kemampuan Alexander Blackwood, dia bisa saja merebutnya kembali, tapi dia tidak melakukannya. Dia membiarkan Sebastian merebut kontraknya dengan mudah dan merobeknya. Owen Lancaster menyaksikan adegan itu dan merasa senang. Sebelumnya, Alexander Blackwood mempermalukan Owen Lancaster di atas kapal pesiar, kini Alexander Blackwood dipermalukan oleh dirinya di depan seluruh keluarga Blackwood. Bagaimana dia masih memiliki wajah masuk ke rumah keluarga Blackwood? Bagaimana dia bisa menghadapi Abigail Lawson? Mungkin dia akan segera bercerai dengan Abigail Lawson. Alfred Lawson, lihatlah menantumu ini. Dia telah membuat ayah benar-benar marah. Martabat keluarga kita sudah dihancurkan olehnya. Waktu itu, aku sangat menentang keputusanmu yang ingin menjadikannya sebagai menantu, tapi kamu tidak mendengarkan nasihatku. Sekarang, apakah kamu merasa puas? Kalau kamu masih ayahnya Abigail Lawson, maka besok biarkan Abigail Lawson bercerai dengannya dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Gabriella Morgan juga marah dan mulai memaki Alfred Lawson dengan suara keras. Alfred Lawson tampak sangat canggung, wajahnya sangat tidak enak dilihat, tidak mungkin dia tidak ada pendapat sedikit pun. Tidak mungkin, bukan. Kalau aku tahu satu kata dariku akan menyebabkan hal seperti ini, aku tidak akan menyebutkannya. Bagaimanapun, lebih baik meruntuhkan kuil daripada menghancurkan perkawinan orang. Aku benar-benar menjadi penjahat besar dalam hal ini. Sungguh malu. Malu. Pada saat ini, Owen Lancaster berpura-pura sedih, berkata dengan menyesal, dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Tuan Muda Owen Lancaster tidak perlu menyayangkan sampah seperti dia. Bagi Abigail Lawson, bercerai darinya adalah keberuntungan. Ia, wanita dari keluarga Blackwood, bahkan jika tidak memiliki suami, juga tidak seharusnya menikah dengan sampah seperti dia. Tuan Muda Owen Lancaster benar-benar memiliki hati yang baik, bahkan mempertimbangkan sampah ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berlari masuk dan memberi laporan. Tuan Sebastian, orang dari Solstice Holdings datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Anda. Orang itu langsung berkata, apa? Orang dari Solstice Holdings sudah datang? Kata Sebastian dengan kaget. Levina Lawson langsung berteriak, orang dari Solstice Holdings pasti datang untuk meminta pertanggungjawaban. Alexander Blackwood, si bodoh ini, telah memalsukan kontrak Solstice Holdings dan harus bertanggung jawab, dia ini sama saja dengan ingin mencelakai keluarga Blackwood kita.
Semua orang menatap Alexander Blackwood dengan marah. Orang bodoh ini benar-benar akan membawa kehancuran pada keluarga Blackwood. Bab 117 Tuan Yovan Palmer. Orang dari Solstice Holdings masuk, itu adalah Wakil Ketua Departemen Proyek, Yovan Palmer. Ketika Yovan Palmer masuk, ia tersenyum dan memberi hormat kepada Sebastian. Maaf Tuan Yovan Palmer, kami. Sebastian hendak mengakui kesalahan Alexander Blackwood yang menggunakan nama Solstice Holdings untuk melakukan penipuan. Namun, Yovan Palmer tidak menunggu sampai dia selesai bicara dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sebastian, atas nama seluruh staf Departemen Proyek Solstice Holdings, aku mengucapkan selamat ulang tahun, semoga Anda panjang umur, sehat selalu dan senantiasa bahagia. Orang-orang keluarga Blackwood tanpa sadar memikirkan kata, serigala berbulu domba, merasa bahwa Yovan Palmer menunjukkan kesopanan terlebih dahulu, kemudian baru menggunakan cara-cara keras, tidak memberi kesempatan pada Sebastian untuk menyelesaikan ucapannya. Hahaha, benar-benar terima kasih banyak. Sebastian tertawa terpaksa sambil dalam hati merasa semakin cemas. Yovan Palmer memberikan kotak hadiah kepada Sebastian dan berkata, ini adalah hadiah dari seluruh karyawan Departemen Proyek, dan juga Ketua Departemen. Sebuah patung Maitreya Giok, semoga Anda senantiasa bahagia. Wah, sungguh terima kasih atas perhatian Tuan Bernard. Sebastian menerima hadiah sambil berulang kali mengucapkan terima kasih. Apanya yang Tuan Bernard? Yovan Palmer sedikit terkejut, Tuan Bernard telah dicopot dari jabatannya oleh Direktur Lunarid. Lalu siapa ketua departemen proyek sekarang? Sebastian terkejut, tak menyangka bahwa Bernard Callahan telah dicopot dari jabatannya. Yovan Palmer berkata, bukankah ketua departemen proyek kami adalah menantu Anda, Tuan Alexander Blackwood? Begitu Yovan Palmer selesai mengatakan ini, orang-orang langsung heboh, dan setiap kerabat keluarga Blackwood tercengang. Bahkan Abigail Lawson pun berbalik dan menatap Alexander Blackwood dengan terkejut. Orang ini, menggulingkan Bernard Callahan dari posisinya, lalu mengambil alih posisi sebagai ketua departemen proyek. Kedatangan Yovan Palmer kali ini adalah untuk menyanjung bos barunya. Di perusahaan beredar kabar yang mengatakan bahwa ketua departemen Alexander Blackwood telah membantu Direktur Lunarid dalam menyelamatkan Tanah Milenium, sehingga Direktur Lunarid sangat mengaguminya. Kalau tidak, Yovan Palmer yang merupakan seorang karyawan lama dari Solstice Holdings, pasti tidak akan begitu memperhatikan seorang pendatang baru. Tuan Alexander Blackwood, Anda juga di sini, hahaha. Setelah mengatakan itu, Yovan Palmer melihat Alexander Blackwood dan segera berjalan ke arahnya, lalu berjabatan tangan dengannya. Tuan Yovan Palmer, Alexander Blackwood berkata dengan tenang, kenapa kamu bisa ke sini? Tuan Sebastian merayakan ulang tahunnya, para karyawan di departemen proyek kita memintaku untuk mewakili Mayor Yovan Palmer mengucapkan selamat ulang tahun kepada beliau. Kata Yovan Palmer sambil tersenyum. Alexander Blackwood dengan tenang berkata, akhir-akhir ini pekerjaan di Solstice Holdings sangat sibuk, aku tidak dapat banyak membantu, hanya bisa mengandalkan kerja keras dari kalian semua. Aku sudah tahu maksud baik dari kalian. Namun, Tuan Yovan Palmer, fokus kalian harus lebih banyak ditujukan ke pekerjaan. Tidak perlu memikirkan hal-hal seperti memberikan hadiah. Terima kasih sudah datang, kamu sudah bisa kembali. Yovan Palmer langsung mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Alexander Blackwood benar. Aku akan segera pulang dan mengawasi semua orang bekerja dengan baik. Aku pamit dulu. Alexander Blackwood, ajaklah Tuan Yovan Palmer untuk makan dulu. Sebastian berdeham dan berkata dengan suara berat. Tidak perlu, sejak awal aku hanya menyempatkan diri untuk mampir sebentar saja. Ada banyak pekerjaan di perusahaan yang harus aku selesaikan. Yovan Palmer buru-buru menjawab, lalu melambaikan tangannya dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Setelah Yovan Palmer pergi, suasana di rumah Sebastian menjadi sangat sunyi, dan semua orang menatap Alexander Blackwood. Alfred Lawson tertawa gembira dan berkata, aku sudah bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bagaimana mungkin aku salah menilai orang? Alexander Blackwood,
kamu benar-benar hebat. Kamu baru saja tiba di kota Evermore beberapa hari dan tiba-tiba menjadi ketua departemen proyek Solstice Holdings. Kamu seharusnya memberitahuku sejak awal, agar kami bisa mengatur jamuan makan untuk merayakan kenaikan pangkatmu. Alexander Blackwood berkata, aku hanya menjabat sementara saja, aku juga tidak mengerti bagaimana menjalankan bisnis. Sebenarnya, yang melakukan tugas utama adalah Tuan Jovan Palmer. Memangnya kenapa menjadi ketua departemen di Solstice Holdings? Bukankah kamu masih bekerja untuk Lunarid? Benar, hanya menjadi pekerja biasa yang tingkatnya lebih tinggi saja. Gaji tahunan seorang ketua departemen paling banyak hanya sekitar 2 miliar, ditambah bonus pun tidak sampai 4 miliar. Seorang ketua departemen bagaimana bisa dibandingkan dengan orang seperti Tuan Muda Owen Lancaster yang akan mengambil alih perusahaan keluarga di masa depan? Pada akhirnya masih tetap seorang pekerja, bukan? Lunarid bisa memecatnya sesuka hati. Di antara orang-orang, terdengar beberapa suara yang agak iri, tapi mendapat banyak dukungan dari orang-orang di sekitar. Istilah pohon tinggi seringkali menjadi sasaran angin ribut mungkin sesuai dalam situasi saat ini. Terutama saat Alexander Blackwood, orang yang selama ini dianggap tidak berguna oleh Mario Van Palmer, tiba-tiba mendapatkan kekuasaan yang besar. Hal itu membuat Mario Van Palmer merasa iri. Sebastian batuk berkali-kali, wajahnya tampak sedikit canggung. Tak disangka segala sesuatunya akan berbalik 180 derajat menjadi seperti ini. Ternyata Alexander Blackwood adalah ketua proyek. Jadi, kontrak yang baru saja dirobek olehnya ditandatangani oleh Alexander Blackwood, maka kontrak tersebut akan memiliki kekuatan hukum, bukan? Dengan demikian Lawson Enterprises bisa memiliki proyek senilai 240 miliar. Alexander Blackwood, barusan kakek terlalu impulsif dan mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar. Namun kamu juga jangan terlalu ambil hati. Aku hanya merasa sedih melihat potensimu yang belum tergali sepenuhnya ini. Kalau aku tahu kamu telah mencapai pencapaian seperti ini, aku tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sebastian berjalan ke arah Alexander Blackwood sambil tersenyum, menepuk-nepuk bahunya sambil berbicara dengan ramah. Alexander Blackwood mengangkat bahu, bahkan jika aku mengatakannya siapa yang akan percaya? Jadi untuk apa mengatakannya? Raut wajah Owen Lancaster menjadi muram. Saat ini, proyek senilai 20 miliar yang ada di tangannya terlihat sangat kecil dan tidak penting. Bagaimanapun, sebagai ketua departemen proyek di Solstice Holdings, Alexander Blackwood bisa memberikan proyek senilai 240 miliar ke Lawson Enterprises, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Ketika Alexander Blackwood melihat sikap Sebastian menjadi ramah, dia juga tidak berkata apa-apa. Dia telah menghabiskan banyak waktu di penjara dan telah bertemu dengan banyak orang yang bisa mengubah sikap Mario Van Palmer dalam sekejap mata. Alfred Lawson mencoba untuk meredakan situasi, dan berkata, ya, Alexander Blackwood, kakek tadi sedikit terbawa emosi, tapi memang benar dia sangat ingin generasi muda bisa sukses. Kamu print ulang kontrak itu dan serahkan kepada Abigail Lawson saja, biarkan dia yang bertanggung jawab sepenuhnya atas proyek ini. Saat Alfred Lawson meredakan situasi, dia juga tidak lupa memberikan kekuasaan kepada Abigail Lawson. Setelah Sebastian mendengar ini, ia hanya bisa diam dan tidak berbicara. Takut Alexander Blackwood akan marah dan tidak memberikan proyek tersebut, pada akhirnya yang akan merugi adalah keluarga Blackwood. Owen Lancaster, apakah kamu mendengarnya? Aku tidak akan menerima permintaanmu yang tidak masuk akal itu. Jangan gunakan proyek senilai 20 miliarmu untuk mengancamku. Abigail Lawson akhirnya memiliki keberanian untuk berbicara dengan jujur, mengatakan hal yang sebenarnya kepada Owen Lancaster dengan suara keras. Owen Lancaster merasa kesal, tapi ia tetap terlihat sopan dan berkata sambil tersenyum, baiklah kalau begitu, aku juga tidak akan mengganggu lagi. Hadiah sudah aku berikan, masih ada urusan yang harus ditangani, aku pamit dulu. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut,
Owen Lancaster berbalik dengan ekspresi muram dan pergi. Kali ini, dia tidak berhasil membuat Alexander Blackwood malu, sebaliknya dia sendiri dipermalukan lagi. Kalau waktu di kapal pesiar sebelumnya pipi kanannya yang ditampar, kali ini pipi kirinya yang ditampar. Kamu hanya seorang ketua departemen dari Solstice Holdings, keluarga Lancaster bisa membunuhmu kapan saja. Owen Lancaster berpikir dengan wajah mengerikan dan jahat, dia tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Alexander Blackwood dengan santai berkata, siapa yang tadi mengatakan kalau aku bisa memberikan proyek senilai 240 miliar, dia akan langsung berlutut dan memanggilku ayah. Bab 118 Roh Jahat Memasuki Tubuh. Pandangan semua orang tanpa disengaja tertuju pada Levina Lawson. Wajah Levina Lawson langsung memucat seketika, karena tadi dia yang paling senang dan bahkan membuat taruhan memanggil Alexander Blackwood ayah lagi. Alexander Blackwood, tak perlu mempermasalahkan hal itu. Kita harus mengampuni orang lain ketika mereka melakukan kesalahan. Levina Lawson mengatakan perkataan yang agak keterlaluan seperti tadi juga karena dia memikirkan keluarga Blackwood, kata Sebastian sambil berusaha untuk meredakan suasana. Kalau kali ini Levina Lawson berlutut di depan begitu banyak orang untuk Alexander Blackwood, dia akan kehilangan martabatnya di keluarga Blackwood. Abigail Lawson juga berkata, hari ini adalah ulang tahun kakek, jangan membuat suasana menjadi tidak enak. Setelah mendengar semua orang berkata seperti itu, Alexander Blackwood hanya mengangkat bahu dan berkata, aku harap kakek juga bisa ingat kata-kata yang kakek ucapkan kali ini, harus mengampuni orang lain ketika mereka melakukan kesalahan. Ketika Sebastian mendengar ucapan Alexander Blackwood, wajahnya memerah, dan merasa kesal. Kamu sebagai generasi muda, berani-beraninya memberi nasihat pada kakek. Namun, kekuasaannya lebih kuat dari yang lain. Kalau keluarga Blackwood ingin mendapatkan proyek dari Solstice Holdings, maka harus mengandalkan Alexander Blackwood. Sebastian terpaksa menahan amarahnya. Baiklah. Sebastian mengatupkan gigi dan mengiyakannya, tapi pada saat ini, kepalanya tiba-tiba pusing, dan dia langsung tumbang. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Alexander Blackwood, dasar kamu bajingan. Kamu sengaja membuat kakek marah hingga pingsan. Bagaimana mungkin ada cucu yang tidak berbakti sepertimu? Di pesta ulang tahun kakek membuatnya marah hingga pingsan. Abigail Lawson, lihatlah suamimu ini, dia bahkan membuat kakekmu marah hingga menjadi seperti ini. Setelah Sebastian jatuh, para kerabat keluarga Blackwood segera menyalahkan dan menuduh Alexander Blackwood sebagai penyebab Sebastian pingsan. Setelah Alexander Blackwood melihat adegan ini, ia tidak terkejut bahkan sudah menduganya. Bahkan saat Sebastian datang sebelumnya, dia sudah menyadari bahwa tubuh Sebastian bermasalah, ada energi jahat yang masuk ke tubuhnya. Masalah penyakitnya kambuh adalah hal yang hanya perlu menunggu hari. Abigail Lawson juga terkejut hingga tidak tahu harus berbuat apa, dan berteriak, segera panggil ambulans. Pada saat ini, David Lawson membawa seorang pria berusia sekitar 30-an tahun masuk dan berkata sambil tersenyum, ayah, lihat siapa yang aku undang. Dia adalah murid langsung dari Master Caleb Houghton, Yeoman Harris. Namun, dia segera melihat Sebastian yang tergeletak di lantai, raut wajahnya berubah, dan berkata dengan kaget, apa yang terjadi pada ayah? Tidak perlu memanggil ambulans, ayahku telah meminta bantuan murid terbaik Master Caleb Houghton, yaitu Yeoman Harris. Kata Levina Lawson dengan bangga. David Lawson segera membawa Yeoman Harris ke depan. Ketika Yeoman Harris melihat Sebastian yang tergeletak di lantai, ia mengerutkan kening, dan berkata, sepertinya bukan penyakit yang serius. Baguslah kalau begitu, baguslah kalau begitu. Semua orang merasa lega. Yeoman Harris berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan jarum perak dari sakunya, bersiap untuk menusuk titik akupuntur. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Besar memiliki energi jahat yang masuk ke dalam tubuhnya. Energi jahat ini bukanlah energi penyakit. Kalau kamu menggunakan jarum perak untuk mengarahkannya, energi jahat ini akan menyusup ke dalam organ dalam.
Ketika itu terjadi, Caleb Houghton datang pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Begitu dia mengatakan ini, Yeoman Harris tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan berbalik untuk menatapnya dengan dingin. "Anak ingusan, berani bicara keterampilan medis di depanku," kata Yeoman Harris sambil mencibir. "Alexander Blackwood, kamu sengaja ingin membunuh Tuan Besar. Kamu sengaja membuatnya marah dan sekarang kamu ingin mencegah Tuan Yeoman Harris mengobati Tuan Besar, apa niatmu?" Rani tidak sabar untuk melompat keluar, menunjuk ke Alexander Blackwood hidung dan jalan memarahi. "Hahaha, kocak sekali, beraninya pamer di depan Tuan Yeoman Harris. Orang ini sangat sombong sehingga dia berpikir bahwa sejak dia beruntung dan menjadi ketua Departemen Proyek Solstice Holdings, dia dapat memiliki suara di bidang apapun." Tuan Yeoman Harris, murid langsung Raja Obat Caleb Houghton, dia ternyata berani mengajari cara penyembuhan penyakit di hadapannya. Orang ini punya niat buruk dan sengaja membuat Tuan Besar marah agar dia bisa terus bekerja sama dengan Abigail Lawson untuk menggelapkan aset Lawson Enterprises. Kata-kata semua orang menjadi semakin jelek dan mereka bahkan membawa Abigail Lawson. Alfred Lawson mengerutkan kening, menepuk bahu Alexander Blackwood dengan ringan dan berkata, "Alexander Blackwood, lebih baik jangan sembarangan bicara. Ada spesialisasi untuk berbagai bidang. Tuan Yeoman Harris ahlinya di bidang kedokteran. Merupakan berkah keluarga Lawson bisa mengundangnya datang mengobati Tuan Besar. Kalau kamu berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena memarahimu." Santi langsung berkata, "Ya, Tuan Yeoman Harris itu ahli kedokteran. Apa yang kamu ketahui tentang keterampilan medis? Kamu hanya petugas penjara kecil. Ayo cepat bermain di sana. Murid Master Caleb Houghton pasti luar biasa. Seperti kata pepatah, seorang guru terkenal menghasilkan murid yang berprestasi. Bagaimana mungkin perlu seorang petugas penjara kecil mengarahkannya di sampingnya? Sebagai petugas penjara, kembali saja ke penjara Sadoget untuk menjaga para napi. Kenapa kamu pura-pura hebat di depan dokter-dokter terkenal? Rasa keberadaan seperti apa yang kamu inginkan? Orang seperti ini sangat menarik. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia sudah menghasilkan banyak uang karena beruntung, lalu semua orang di keluarga Lawson harus mendukungnya. Semua orang di keluarga Lawson tidak setuju, mereka sangat menghina. Kalau Bernard Callahan ada di sini, mereka mungkin tidak berani kentut, tapi saat menghadapi Alexander Blackwood, mereka memiliki rasa superioritas alami yang tidak dapat dijelaskan. Yeoman Harris berkata dengan santai, "Tuan Besar hanya pingsan sesekali. Tidak ada yang serius. Aku merangsang titik akupuntur dengan jarum perak untuk mengaktifkan vitalitasnya dan dia akan segera bangun." Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk. Sambil berbicara, Yeoman Harris mengangkat jarum perak di tangannya dan hendak mendarat di titik Renzong Tuan Besar. "Jarummu akan merangsang roh jahat menjadi liar. Pada saat itu, Tuan Besar tidak akan bisa bertahan hidup lewat 7 hari, kata Alexander Blackwood tiba-tiba. "Bajingan, saat ini kamu masih berani mengutuk Tuan Besar. Apakah gila karena menginginkan rasa keberadaan? Kamu berani mengatakan apapun. Bajingan, jangan berpikir bahwa keluarga Lawson harus memanjakanmu sekarang karena kamu sudah mencapai sedikit prestasi sekarang, segera keluar." Yeoman Harris melirik Alexander Blackwood dan mencibir, "Aku berguru pada Raja Obat Master Caleb Houghton. Siapa gurumu, berani membuat pernyataan liar seperti itu?" "Aku tidak punya guru, tapi aku mengetahuinya. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meminta Caleb Houghton untuk datang menemuiku," kata Alexander Blackwood enteng. Lucunya, orang bodoh seperti ini ingin terkenal hingga menjadi gila, dia ternyata ingin bertemu dengan Raja Obat. Sangat memalukan bagi orang seperti ini untuk tinggal di keluarga Lawson kita. Sial, kalau hutannya luas, ada banyak jenis burung. Suruh Master Caleb Houghton datang menemuinya. Konyol, kenapa tidak suruh kepala negara datang menemuinya? Semua orang di keluarga Lawson mengecam Alexander Blackwood habis-habisan. Abigail Lawson tidak bisa menahannya lagi, dia menarik Alexander Blackwood menjauh dan berkata dengan marah, "Alexander Blackwood, ini murid Master Raja Obat,
keterampilan medisnya tiada taraf, omong kosong apa yang kamu bicarakan di depannya. Kalau kamu mengatakan hal lain, jangan salahkan aku memutuskan hubungan denganmu. Terserah kamu, kata Alexander Blackwood datar, lalu menoleh dan pergi. Kalau bukan karena kebaikan Alfred Lawson kepada dirinya dan ayahnya, dia terlalu malas menoleransi orang seperti keluarga Lawson. Biarpun dia masih memiliki perasaan terhadap Abigail Lawson di hatinya, tapi diperlakukan dengan sikap buruk seperti itu berkali-kali, dia tidak akan pernah merasa nyaman. Tanpa alasan, dia memikirkan wanita yang bisa mempengaruhi kecepatannya dalam menghunus pisau. Seberapa lembut dia. Melihat Alexander Blackwood pergi, Abigail Lawson tidak bisa menahan keterkejutannya, merasa sedikit tidak nyaman tanpa alasan, tapi tidak tahu. Saat ini, Yeoman Harris sudah memasukkan jarum perak. Bab 119 berhasil mengobatinya. Tuan Besar Sebastian bangun, menghembuskan napas berat dan berkata, "Ada apa denganku?" "Tuan Besar, kamu baru saja pingsan, karena kamu marah pada si bajingan Alexander Blackwood," kata Levina Lawson segera. Yeoman Harris tersenyum pada Tuan Besar Sebastian dan berkata, "Tuan Besar akhir-akhir ini terlalu lelah, kamu harus lebih memperhatikan istirahat, sudah tidak apa-apa." Levina Lawson mendengus, bukankah ini gara-gara suami Abigail Lawson yang tidak berguna itu, yang menyebabkan Lawson Enterprises kehilangan terlalu banyak uang? Kalau tidak, kenapa kakek begitu lelah? Abigail Lawson sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun, wajahnya memerah. Tuan Yeoman Harris memang layak menjadi murid langsung Master Raja Obat. Tinggal menunggu waktu untuk mengambil alih jubah Raja Obat di masa depan. Terima kasih Tuan Yeoman Harris kali ini, kalau tidak, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Iya, keterampilan medis Tuan Yeoman Harris luar biasa, tidak seperti petugas penjara kecil dari pedesaan yang hanya bisa omong besar. Kerabat keluarga Lawson mulai memuji keterampilan medis Yeoman Harris, menerbangkannya hampir ke langit. Tuan Besar Sebastian baru saja duduk dan menghela 2 nafas berat, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah, dia merasakan jantungnya berdebar kencang, kemudian, seteguk darah hitam keluar dari mulutnya dan dia jatuh pingsan di kursi lagi. Adegan ini secara langsung membuat semua orang ketakutan. Bahkan Yeoman Harris kaget, dia bergegas maju untuk memeriksa dan menemukan ada yang tidak beres dengan Tuan Besar Sebastian, dia menusuk beberapa titik akupuntur dengan jarum perak, tapi tidak ada reaksi. Gejala Tuan Besar Sebastian agak aneh, aku akan segera memanggil guruku. Yeoman Harris juga khawatir dengan kecelakaan itu, jadi tanpa berkata apa-apa, dia mengambil ponselnya dan menelepon Caleb Houghton. Setelah Caleb Houghton tiba, dia terkejut, dia belum pernah melihat penyakit seperti ini sebelumnya. Aneh. Caleb Houghton mengerutkan kening dan dengan hati-hati memeriksa denyut nadi Tuan Besar Sebastian, tapi sulit untuk mengetahui penyebabnya. Master Caleb Houghton, bagaimana kondisi kakekku? Abigail Lawson bertanya dengan khawatir. Kalau Tuan Besar Sebastian benar-benar meninggal, orang-orang keluarga Lawson mungkin akan benar-benar menyalahkan Alexander Blackwood atas situasinya, bersikeras bahwa Alexander Blackwood yang membuat dia marah. Caleb Houghton menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada obat untuk penyakit ini dan tidak ada yang bisa aku lakukan. Hah? Semua orang di keluarga Lawson gempar dan semua orang kaget. Apakah ternyata ada penyakit yang tidak bisa diatasi oleh Master Raja Obat? Caleb Houghton berkata, tapi, kalian tidak perlu khawatir. Aku kenal seseorang, pasti ada jalan keluarnya. Siapa? Tanya Abigail Lawson buru-buru. Master Alexander Blackwood yang menyembuhkan Tuan Wali Kota. Kebetulan aku ingin berguru padanya, jadi tidak masalah untuk memintanya datang melihat, kata Caleb Houghton dengan percaya diri. Keterampilan medis Caleb Houghton sudah sangat baik, tapi dia masih berpikir bahwa dia tidak sebaik Alexander Blackwood dalam menangani penyakit yang sulit disembuhkan ini. Pada saat ini, situasi Tuan Besar Sebastian membuatnya tanpa sadar memikirkan Alexander Blackwood, berpikir bahwa dia pasti bisa menyembuhkannya. Yeoman Harris buru-buru berkata,
Ya, Master Alexander Blackwood pasti bisa menyembuhkan Tuan Besar Sebastian. Ketika Tuan Wali Kota sakit parah, Master Alexander Blackwood menendang dada Tuan Wali Kota dan menyembuhkan Tuan Wali Kota di tempat. Otak semua orang berdengung, bukankah ini sangat ajaib? Tapi, kata-kata ini diucapkan oleh dua master, seorang dokter dan seorang muridnya, jadi Master Alexander Blackwood ini pasti memiliki sesuatu yang unik. Kalau begitu tolong minta Master Caleb Houghton untuk mengundang Master Alexander Blackwood untuk segera mengobati kakekku. Abigail Lawson memohon dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, Tuan Besar sedang koma sekarang, tapi nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Selain itu, aku belum berhasil berguru, Master Alexander Blackwood mungkin tidak menyetujui permintaanku, sifatnya cukup aneh. Kata Caleb Houghton. Biarpun dia baru bertemu Alexander Blackwood 2 kali, Caleb Houghton sangat menyadari temperamen Alexander Blackwood yang tidak biasa, jadi kalau dia berbicara dengan gegabah, itu mungkin tidak berpengaruh. Caleb Houghton berkata, 3 hari kemudian, aku mempercayakan Tuan Wali Kota untuk mengatur konferensi untukku. Aku akan berguru di konferensi itu. Setelah berguru, aku akan segera minta Master Alexander Blackwood untuk mengobati Tuan Besar Sebastian. Aku akan meresepkan beberapa obat di sini, kalian suapi Tuan Besar tepat waktu setiap hari. Sambil berbicara, Caleb Houghton mulai meresepkan obat. Ketika semua orang di keluarga Lawson mendengar apa yang dia katakan, hati mereka panik seketika. Aku tidak menyangka ternyata di dunia ini ada master yang keterampilan medisnya lebih kuat dari master Raja Obat. Ini benar-benar wawasan baru. Orang yang bisa membuat Raja Obat begitu mengaguminya, pasti ahli dalam bidang kedokteran. Kita harus menjilatnya. Ya, tidak diragukan lagi merupakan berkah tersembunyi untuk dapat mengambil kesempatan ini untuk berkenalan dengan Master Alexander Blackwood. Sama-sama Alexander Blackwood, kenapa ada celah yang begitu besar? Yang satu hanya bisa membicarakannya dan yang lainnya adalah seorang dokter jenius yang membuat Master Caleb Houghton ingin berguru padanya. Seluruh populasi negara Avalora 1 miliaran, orang yang bernama Alexander Blackwood biarpun tidak ada puluhan juta, mungkin ada jutaan juga. Tidak ada yang akan mengasosiasikan Master Alexander Blackwood di mulut Caleb Houghton dengan petugas penjara Alexander Blackwood dari penjara Shadowgate di kota Yudu. Setelah Caleb Houghton selesai meresepkan obat, dia berkata, godok selama 1,5 jam setiap hari. Setelah dingin, beri makan Tuan Besar. Itu bisa memperpanjang umur. Ketika upacara berguru aku dimulai, aku akan mengundang kalian untuk datang, kalian juga bawa Tuan Besar. Bahkan kalau aku tidak berhasil berguru, aku juga dapat meminta bantuan Master Alexander Blackwood. Ada seorang pasien tepat di depannya dan dokter itu baik hati, dia tidak akan menolak. Yeoman Harris juga takut sesuatu akan terjadi pada Tuan Besar Sebastian, semua orang di keluarga Lawson akan menyalahkannya, jadi dia dengan cepat berkata, guruku benar, ada Master Alexander Blackwood mengambil tindakan, bahkan kalau Raja Neraka datang untuk mengambil nyawanya, dia tidak akan bisa membawa pergi Tuan Besar Sebastian. Jangan khawatir. Keluarga Lawson mengangguk. Alfred Lawson membungkuk ke Caleb Houghton dan berkata, terima kasih Master Caleb Houghton, aku harap Master Caleb Houghton memperhatikan masalah ini, keluarga Lawson akan sangat berterima kasih. Caleb Houghton tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan membantu kalian membujuk Tuan Alexander Blackwood untuk mengambil tindakan. Setelah mengatakan ini, Caleb Houghton melambaikan tangannya dan membawa pergi Yeoman Harris dari keluarga Lawson. Alexander Blackwood sedang dalam perjalanan kembali ke Manor Azure Peak, dia merasa sedikit tidak senang, bertanya-tanya apakah dia harus memanggil Yuni untuk mengobrol. Hah? Apa aku terjerat iblis hati? Kenapa aku ingin berbicara dengan wanita yang memengaruhiku untuk menghunus pisau ketika tidak bahagia? Dulu kalau tidak bahagia, aku hanya ingin menangkap tahanan nakal itu dan memukulinya untuk pelampiasan. Biarpun dia memiliki payudara besar dan kaki yang panjang, dia juga terlihat cantik. Tapi itu tidak bagus, tidak bagus.
Dia sahabat baik Abigail Lawson. Berapa nomornya? Tidak masalah apakah kakinya panjang atau tidak, yang penting aku ingin memanggil seseorang untuk diajak mengobrol. Memikirkannya, Alexander Blackwood memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan tanpa sadar menyentuh ponselnya. Shoot! Sebuah mobil sport kecil tiba-tiba menjentikkan ekornya di depannya, menghalangi jalannya. Alexander Blackwood, kamu ternyata tidak berinisiatif menghubungiku. Jendela mobil diturunkan, memperlihatkan wajah lembut, dengan rambut pendek yang heroik dan trendy. Nona Juliana, Alexander Blackwood tersenyum sopan, untuk apa menghubungi kalau tidak ada urusan? Juliana Ramsay tersenyum dan berkata, tidak bisakah menghubungiku kalau kamu tidak ada urusan? Kamu sendirian. Masuk ke mobil, aku akan mengajakmu minum. Kamu sudah banyak membantuku, aku belum membelikanmu minuman, jadi aku ingin berterima kasih. Alexander Blackwood berpikir sejenak, memasukkan kembali ponselnya ke sakunya dan masuk ke mobil Juliana Ramsay. Bab 120 bersulang. Bar yang dipilih Juliana Ramsay tidak lain adalah milik Kak Desi, yang pernah dikunjungi Alexander Blackwood sebelumnya. Tampaknya bar ini benar-benar memiliki reputasi tertentu di kota Evermore, siapapun yang berstatus sedikit suka minum di bar ini. Juliana Ramsay membawa Alexander Blackwood ke bar dan berkata dengan suara rendah, beberapa temanku tidak mengetahui identitas spesifikku, jadi jangan beritahu. Ketika Alexander Blackwood mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, apa kamu sedang menyamar? Juliana Ramsay menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya berpikir bahwa kalau terus menggunakan identitas dan latar belakangku, aku tidak akan dapat mendapatkan beberapa teman yang tulus. Tapi aku sudah tahu, kata Alexander Blackwood. Kamu itu berbeda. Juliana Ramsay terkekeh ringan, dengan sedikit perasaan centil dalam suaranya. Juliana Ramsay termasuk tipe wanita dengan suara yang indah dan merdu dan gaya keseluruhannya cenderung lembut dan manis seperti seorang nona kaya. Juliana Ramsay akhirnya tiba. Setelah sekian lama menjadi autis, akhirnya bersedia melihat cahaya lagi. Begitu Juliana Ramsay tiba, teman-teman di lokasi langsung menyambutnya dengan sangat antusias. Terlihat bahwa Juliana Ramsay masih tergolong populer di kalangannya sendiri. Kebanyakan orang tidak mengetahui latar belakangnya, tapi mereka dapat menebak bahwa keluarga Juliana Ramsay pasti tidak biasa dan dia tidak sombong, jadi mereka cukup akrab. Siapa ini? Melihat Juliana Ramsay datang dengan pria berjas dan bersepatu kulit, semua orang tidak bisa menahan cemberut. Tepat ketika Juliana Ramsay hendak memperkenalkan Alexander Blackwood, seorang pria berkata dengan sinis, dia keluar dengan setelan jas pada jam selarut itu, mungkin dia sedang menjual asuransi atau menjual di klub malam, bukan? Alexander Blackwood mengangkat alis, tapi mengabaikannya. Juliana Ramsay mengabaikannya dan memperkenalkan, namanya Alexander Blackwood. Dia adalah teman baik aku. Dia bekerja di Solstice Holdings. Aku bertemu dengannya di jalan hari ini, jadi aku mengajaknya bermain bersama. Aku harap semua orang memberi aku muka. Begitu Juliana Ramsay berbicara, semua orang berhenti mengganggu Alexander Blackwood, tapi beberapa orang memandangnya dengan sangat tidak ramah. Juliana Ramsay adalah dewi terkenal di lingkaran, semua pria mengincarnya. Ini adalah pertama kalinya Juliana Ramsay membawa seorang pria muncul di lingkaran mereka. Juliana Ramsay menarik Alexander Blackwood dan duduk di sofa, kebetulan keduanya bersebelahan. Terakhir kali di kapal pesiar, apakah Lukas menyusahkanmu? Kamu menamparkan wajahnya, apakah dia membalas dendam setelah itu? Tanya Juliana Ramsay. Ternyata kamu juga tahu, kenapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk membantuku menyelesaikannya? Alexander Blackwood berkata dengan sedikit kesal, kamu mengajakku menari, itu menjadi bencana tanpa alasan. Juliana Ramsay mengerutkan bibirnya dan terkekeh, lalu mengambil gelasnya untuk bersulang dengan Alexander Blackwood. Pria yang sinis tadi berkata, apakah kalian tahu siapa bos besar di balik bar ini? Kak Desi adalah wanita dia lindungi. Siapa itu? Kirton, cepat katakan padaku.
Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang ini adalah tamu istimewa yang ditunjuk secara khusus oleh Partai Dragon cabang Provinsi Ashenport, Finnegan Knight. Kirton Sie merendahkan suaranya dan berkata dengan misterius. Setelah mendengar ini, semua orang tidak bisa membantu tidak gempar. Ternyata Finnegan Knight melindungi bar ini. Pantas saja Kak Desi bergengsi, siapapun yang melihatnya harus sopan. Iya. Finnegan Knight bukan orang biasa, dia juga tamu istimewa yang disewa khusus oleh Partai Dragon. Kirton, kamu bisa mengetahui berita ini, sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka Kirton bisa mendapat banyak informasi. Kalau saja kita bisa bertemu Finnegan Knight dan minum 1 atau 2 gelas dengannya. Kita bisa membanggakan diri. Semua orang pun menghela nafas. Pada saat yang sama, mereka juga merasa bahwa Kirton memiliki banyak koneksi. Dia ternyata bisa mendapatkan berita semacam ini, jadi mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Kirton tidak bisa menahan rasa puas diri dan berkata, "Kalian, jangan menyebarkan berita tentang ini, kalau Finnegan Knight mengetahuinya, aku khawatir dia akan mengatakan aku berbicara omong kosong. Kalau dia datang ke bar nanti, aku akan mengundangnya untuk minum bersama dengan kita." Setelah para sahabat mendengar hal tersebut, mau tak mau mereka semakin iri dan heran, ternyata Kirton bisa menjalin hubungan dengan orang seperti Finnegan Knight. "Lovena Prescott, kamu sudah datang." Kirton tiba-tiba berdiri dan menyapa seorang wanita. Wanita ini mengenakan gaun hitam, dengan fitur wajah yang indah, dia adalah wanita cantik yang sangat menarik. Ketika dia mendengar Kirton menyapanya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tuan muda Kirton juga ada di sini, juga membawa begitu banyak teman ke bar kami." "Terima kasih." Saat Lovena Prescott berbicara, dia mengambil gelas anggur dan datang untuk minum dengan Kirton. "Aku Lovena Prescott, adiknya Desi Prescott. Bar ini akan diserahkan secara bertahap kepada aku untuk manajemen di masa depan. Aku berharap semua orang akan serang datang meramalkan bisnisku ini." Lovena Prescott memegang segelas anggur sambil tersenyum pada mereka yang sedang duduk. "Tentu saja. Pasti. Ternyata adik perempuan Kak Desi, kita harus lebih sering datang." Koneksi Kirton sangat luas, bahkan adik perempuan Kak Desi pun dia kenal, sangat mengagumkan. Semua orang bangun untuk minum bersama Lovena Prescott, Juliana Ramsey juga berdiri untuk memberi muka. Alexander Blackwood duduk, mengangkat gelasnya dengan santai dan menyesapnya. Kirton tidak dapat menahan diri lagi, dia berkata dengan suara dingin, "Penjual asuransi, Nona Lovena Prescott datang ke sini untuk bersulang secara langsung, apakah kamu begitu tidak memberi muka?" Alexander Blackwood berkata dengan tenang, "Aku sudah meminumnya. Kamu tidak punya kaki. Tidak bisakah kamu berdiri?" Kirton bertanya dengan dingin. "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, jangan memprovokasi aku." Alexander Blackwood menjawab sambil tersenyum, lalu dengan lembut meletakkan gelas anggur di atas meja. Juliana Ramsey terbatuk dan berkata, "Dia hanya memiliki temperamen yang aneh, dia memang menemui beberapa hal buruk hari ini, Kirton dan Nona Lovena Prescott, kalian jangan tersinggung." "Tidak." Biarpun Lovena Prescott merasa tidak senang, dia masih mengangguk sambil tersenyum, tapi dia berpikir di dalam hatinya, sampah yang menjual asuransi, sok hebat apa, kalau dia tidak mengikuti Kirton dan rombongannya, dia mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk minum di bar ini. Semua orang tidak bisa menahan perasaan tidak puas pada Alexander Blackwood. Adik perempuan Kak Desi datang untuk bersulang secara langsung. Beraninya dia tidak menunjukkan muka dengan duduk begitu santai. Setelah Juliana Ramsey berbicara, Kirton tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia mendengus. Setelah minum, dia mengobrol dengan Lovena Prescott beberapa kata sebelum duduk. "Juliana Ramsey, jangan bawa orang seperti ini ke pesta kita lagi. Dia terlalu menganggap dirinya penting." Adik perempuan Kak Desi datang untuk bersulang, dia tidak berdiri untuk memberi muka. Kirton mencibir, sangat memusuhi Alexander Blackwood. Semua orang mengangguk, orang-orang di lingkaran mereka memang kesal karena Juliana Ramsey membawa seorang pria,
sehingga apa yang baru saja terjadi memberi mereka alasan untuk membuat masalah. Juliana Ramsay sedikit malu dengan kata-kata itu, tapi Alexander Blackwood berkata, "Aku harus berdiri dan bersulang untuk siapapun yang datang. Kamu suruh Daisy Prescott datang dan coba lihat apakah dia berani suruh aku berdiri untuk bersulang untuknya. Panggil Finnegan Knight ke sini dan lihat apakah dia berani suruh aku bersulang." Biarpun Alexander Blackwood tidak kesal di keluarga Lawson, dia akhirnya cekcok mulut dengan Abigail Lawson, itu membuatnya sangat tidak bahagia. Dia bertemu Juliana Ramsay dan diajak untuk minum olehnya, dia mencoba untuk bersenang-senang, kemudian muncul Kirton si bajingan itu. Kata-kata Alexander Blackwood langsung mengejutkan orang-orang di lingkaran ini, mereka semua tercengang. Apa yang aku dengar? Hahaha, itu terlalu lucu. Setelah beberapa saat, semua orang tidak bisa menahan tawa.